Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya di sini di channel kesayangan kita ini, Sirait Media, bersama saya Leonardo Sirait. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas satu video yang menurut saya juga menarik ya. Setelah kita gali, dan menurut saya ini harus kita bagikan ya. Dan karena apa? Anies gagal masuk pilkada, kawan-kawan. Kenapa? Kok bisa? Padahal banyak sekali pendukungnya, banyak sekali katanya yang berkomentar mendatangi kantor DPP-nya Nasdem untuk tetap mengajukan Anies, terus didatangi lagi kantor DPP-nya PKB. Mungkin itu semua itu orang-orang bayaran, teman-teman ya. Ya, orang-orang bayaran gitu ya. Ya, udah kita lihat ya, sedih emang ya, ditinggal oleh kawan-kawan gitu ya. Itu sedih setelah PKS meninggalkan Anies, dan diumumkan lagi Nasdem juga meninggalkan itu. Kini teman-teman, PKB juga menyatakan bersama Gerindra mendukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Aduh, Anies terpatahkan. Anies. Saya salut sama pimpinan PKS, mengatakan ya udah, kamu harus berbaju PKS, tapi dia nggak mau. Dia maunya independen gitu, atau nggak punya partai tapi bisa jadi gubernur. Oh tidak, emang kayak Gerindra dulu gitu. PKS juga nggak mau dikibulin kayak dulu gitu. Cukup hanya dikibulin di Pilpres saja gitu kan. Itu ya teman-teman. Dan akhirnya dia galau gitu. Dan kalau bisa ya, menurut saya, kalau PKS nggak masuk, Nasdem nggak masuk, terus PKB nggak masuk juga, nggak mendukung, ya udah, kalau memang banyak pendukungnya atau pencinta dia, ya udah ajukan independen lah, ya kan? Orang kita dilindungi konstitusi juga kalau untuk masuk independen, tapi ada persyaratannya, berapa ribu KTP gitu, berapa juta KTP gitu ya. Kumpulin lah orang-orangnya gitu kan, gitu ya kawan-kawan. Dan menurut saya sementara ini gitu ya, nasib calon independen juga dibahas di KPU ya. Ini menurut saya Ridwan Kamil juga akan masuk, katanya disebar bahwa Ridwan Kamil akan melawan kota kosong. Kota kosong dari mana gitu ininya. Aduh. Adalah pasti banyak anak negeri ini gitu ya, anak bangsa kita ini yang bagus-bagus gitu ya. Terus PKB menyatakan ikut bersama Gerindra di Pilkada Jakarta. Sekjen PKB mengatakan keputusan ini sudah final, jadi nggak ada rayuan gombal lagi, udah say hi goodbye gitu ya, kata PKB ya. Sementara itu PDIP sebut masih menimbang bakal calon gubernur yang akan diusung di Pilkada Jakarta dan membuka peluang untuk semua opsi, semua lini. Ya baguslah. Tapi kan suaranya PDIP di Jakarta kurang gitu kan. Jadi harus menggandeng lagi, nggak bisa mencalonkan mandiri gitu ya. Jadi harus dikawal dengan yang lain. PSI yang punya suara juga banyak di DKI, kursi, dia sudah mencalonkan Ridwan Kamil gitu kan, terang-terangan ya. Ya, kita dengarkan dulu perkataan dari Sekjen PDIP ini ya. Ya, itu ada aspirasi misalnya dari akar rumput untuk Mas Anies dan Sidul anak Betawi Mas Rano Karno. Yaitu merupakan ekspresi dari arus bawah. Partai terus mencermati suara-suara rakyat. Ya, itu tadi ya videonya. Sementara itu Koalisi Indonesia Maju kini bersiap untuk mengumumkan nama pendamping Ridwan Kamil di Pilkada.
Jakarta. Ridwan Kamil menyebut calon pendampingnya masih sama dengan nama yang selama ini beredar. Memang Ridwan Kamil mengikuti rule ya, tapi dia udah pasti dicalonkan untuk jadi calon gubernur di Jakarta gitu ya. Dan menurut saya ya udah top lah gitu ya. Kita dengarkan dulu ucapan dari Ridwan Kamil. Video. Ada partai di luar Kim juga ya Kang ya? Banyak. PKB Kang? Ikut Kang? Semuanya insya Allah. Jadi emang Kang Jawa Barat pasangannya mau Kurang lebih sama lah. Wartawan udah tahu. Atau sama Mas Kaisang, Pak? Hah? Atau sama Mas Kaisang? Per hari ini masih dengan yang sering disebut media. Pak Suswono. Tanggal berarti Apa nanti kemungkinan berarti lusa diumumin. Lusa di Senin tanggal Sepaket 20. berarti Bang? Tanggal 20. Kan harus dengan wakilnya. Oke. Sedangkan Ahok dilema nggak bisa dapat tiket, teman-teman. Mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama atau dulu dikenal itu Ahok ya, yakin pendukung lamanya dan pendukung Anies akan memilih kotak kosong. Ini kan kocak ini kawan-kawan. Oke, saya pikir masa sih nggak ada calon kandidat anak bangsa yang mau mencalonkan menjadi gubernur DKI gitu ya, melalui independen kek gitu kan. Memang harus berkendaraan partai mulu ya, jalan kaki lah, mandiri gitu kan. Dan Ahok menyebut warga tak rela jika pilihan mereka terbatas satu paslon dari koalisi Indonesia Maju doang katanya. Ya itulah peraturan, kalau cuman hanya itu ya lawannya kotak kosong, oke gitu, nggak apa-apa, yang penting kan berjalan gitu kan. Terus Ahok juga sempat bilang, saya yakin ya kalau Kim itu lawan kotak kosong, saya kira masyarakat Jakarta akan melawan di kotak kosong. Aduh, pendukung Pak Anies, pendukung saya, maksudnya saya ini Ahok ya gitu, saya kira pasti lebih cenderung pilihan kotak kosong, kata Ahok di sekolah partai PDIP, di acara sekolah partai PDIP. Kita dengarkan dulu yang omongan Ahok ini, karena omongan Ahok ini udah mulai ngangkat lagi dia. Yang tadinya pas pilpres redup-redup aja gitu kan, sekarang udah mulai bersuara dia, udah berciut lah gitu ya, udah bersiul kalau bahasa Sumateranya, bersiul dia gitu ya. Karena apa? Karena PDIP nggak bisa ngajuin dia sendiri gitu. PDIP butuh kursi kawan-kawan gitu, jadi nggak bisa ditunjuk dia gitu. Mau di Sumatera Utara juga nggak bisa, harus ada koalisi berbarengan partai lain untuk bisa menembus target kursi yang harus bisa untuk mencalonkan di pilkada gitu ya. Kita dengarkan dulu ucapan dia ini ya, video. Kalau Kim itu lawan kotak kosong, saya kira masyarakat Jakarta akan melawan pilih kotak kosong. Prediksi Pak Ahok benar nih soal Kim Plus nggak akan melawan kotak kosong. Kalau Menangkannya diloloskan tim independen. saya yakin ya, kalau Kim itu lawan kotak kosong, saya kira masyarakat Jakarta akan melawan pilih kotak kosong. Pendukung Pak Anies, pendukung saya kira pasti lebih cenderung pilih kotak kosong. Pasti malu kan? Makanya bisa dimunculkan calon boneka ya. Malu kan? Jadi itu ya omongan Ahok ini mungkin bisa terpatahkan gitu ya. Saya akan berikan kepada teman-teman kawan-kawan Sirait Media, karena omongan yang disampaikan tadi ini akan dipatahkan gitu. Karena apa? Kalau memang Anies bagus ya, terus Ahok bagus dan sebagainya, kenapa nggak maju lewat independen ya? Calon independen ada yang udah lolos, yang mantan dari jenderal, komisaris jenderal ya, Pak Dharma ya kan, ada udah calon independen lolos, udah yakin dia independen gitu kan.
Jadi Ridwan Kamil juga bilang nggak mungkin saya lawan kotak kosong gitu kan, di Jakarta lagi gitu. Ya benar, jadi terpatahkan teman-teman, terpatahkan omongan Ahok ini ya. Ridwan Kamil juga nggak menjawab lawan dia nggak mungkin lah gitu setelah ini pasangan calon, masa saya pencalon tunggal gitu, nggak mungkin gitu. Nah terakhir kita lihat teman-teman, pasangan calon perorangan Dharma Pangarup ya, dan pasangan Wardana kalau nggak salah wakilnya, disahkan KPU kemarin gitu di DKI teman-teman. Sementara wakil RK masih dibahas di Koalisi Indonesia Maju atau Ridwan Kamil calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju Plus ya. Jadi omongan Ahok itu saya bisa yakinin terpatahkan omongannya ya, untuk melawan Ridwan Kamil, untuk melawan kotak kosong, karena mereka Pangarep ini sudah, Pak Dharma ini sudah lolos dari seleksi KPU. Dia sudah memberikan kalau nggak salah 677 KTP ribu ya, maksudnya bukan ini ya, sudah berkumpul gitu. Jadi udah mantan komisaris jenderal polisi ini, Pak Dharma ini sudah mendaftar gitu ya, udah lolos dan diakui sama KPU lolos sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Mari kita saksikan dulu video pernyataan calon independen yang lolos di DKI teman-teman, biar ini sejajar gitu rule-nya ya, biar teman-teman tahu gitu. Oh ini sebenarnya. Kita saksikan video berikut ini. Tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat DKI yang telah mendukung untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Apapun yang ada di depan kami serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk membuka jalan. Kalau rencana manusia boleh membuat rencana, tetapi kami percaya bahwa skenario Tuhanlah yang akan terjadi. Jadi teman-teman terbantahkan ya, mana nih yang katanya keluar-keluar banyak pendukung Anies di Jakarta yang tadi dibilang itu kan, kenapa nggak independen gitu kan, kenapa nggak maju sendiri aja independen kayak Dharma ini, Pak Dharma ini kan, kayak Dharma sama Wardana ini mantan jenderal ini kan, dia bisa kok maju independen gitu kan. Kalau memang pendukungnya Anies banyak, pendukungnya Ahok banyak, silahkan monggo, dilindungi konstitusi kok, cari tuh KTP ya kan ya. Mana tuh pendukung Ahok, kenapa nggak bersatu gitu ya untuk kejar biar Ahok maju independen gitu. Lucu ya kawan-kawan, mereka aja nggak didukung sama partai bisa lolos kok gitu ya. Pak Dharma ini bisa lolos ya. Demokrasi melawan independen, mekanismenya lawan kotak kosong terpatahkan, artinya begitu ya teman-teman ya. Kita saksikan dulu video berikut ini. Dharma Pongrekun Wardana disahkan KPU DKI Jakarta. Sementara wakil RK masih dibahas Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus. Kan kita juga berupaya juga kan menyampaikan ke Partai Gerindra apa yang menjadi usulan dari DPW PKB DKI. Gerindra juga sudah punya calon ya. Ya, tinggal dirembukkan saja. Terus ada pertanyaan bilang lagi, tapi lawannya nggak seimbang Bang Leo, tak tersedia buat RK karena Koalisi Indonesia Maju sudah berhasil merangkul lawan politik di Pilpres 2024 seperti Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, dan kemungkinan Partai Kebangkitan Bangsa balik badan dari Anies Baswedan, sehingga tiket yang sudah dipegang Anies dari dukungan tiga partai tersebut hangus gitu. Ya udah clear gitu, udah clear teman-teman, udah clear. PKS membantu nggak bisa lagi, udah hangus semua. Yang tadinya tinggal cari berapa
tiket lagi udah selesai bisa maju si Anies, tapi nggak bisa. Mari kita dengarkan dulu apa yang kata ketumnya Nasdem nih, kenapa meninggalkan Anies ya. Berikut videonya dari Pak Surya Paloh. Jelas itu, saya sudah beritahu Pak Anies, Anda sebagai adik, ini bukan momen Anda untuk maju pada Pilkada Jakarta Raya. Kita cari momentum yang lebih tepat lagi ke depan. Ada pemahaman itu, ya? Nah, itu tadi videonya teman-teman. Salah satu elit PKS sendiri, yakni Susono, Ketua Majelis Pertimbangan PKS, sudah ramai-ramai digadang-gadang, tapi saat menerima rekomendasi Partai Solidaritas Indonesia, kata RK, calon wakilnya masih dibahas Kim Plus. Jadi masih dicari ya siapa wakilnya RK yang cocok ya gitu ya. Tadinya dari pihak PKS, tapi karena ini ya tergantung Kim Plus gitu, ngikut aja PKS gitu. Ya itu ya teman-teman, kita saksikan dulu videonya. Nah, kita tunggu pengumuman calon wakilnya, kan masih dibahas, namanya sudah ada beredar dan lainnya sebagainya, tapi kan belum resmi disampaikan karena masih ada kemungkinan kata Ridwan Kamil gitu ya. Itu satu partai mungkin ditinggal sendirian adalah yaitu PDIP Perjuangan yang 16% itu sudah teman-teman. Jadi sendiri dia, bahkan kalau nggak salah nggak bisa ngajuin kali karena sendirian, nggak ada lagi partai-partai yang mau gabung. Nasdem udah gabung ke Kim, PKB udah gabung ke Kim, ya gimana lagi, Perindo udah lagi gabung, iya kan? Perindo kalau nggak salah punya 1 kursi gitu ya, bisa untuk dapat dibagikan tiketnya, tapi udah gabung gitu ke Kim gitu ya, plus Kim Plus ya. Jadi meski punya kader yang mantan gubernur, kalau menurut saya ya, mantan gubernur DKI Jakarta kayak Ahok gitu ya, kayak Jarot gitu, itu kan kader-kader bagus tuh, kader-kader mantep lah, top chair gitu. Tapi PDIP tidak bisa mencalonkannya lantaran tidak cukup gitu ya kawan untuk berkoalisi gitu. Mirisnya di situ kawan-kawan, sedihnya di situ, karena kursi PDIP di Jakarta kecil ya. Yang menariknya justru PDIP ingin mencalonkan Anies bila punya kesempatan gitu, yang bukan kadernya PDIP yang dicalonkan itu Anies. Itu kan udah egois kawan-kawan. Sedangkan PDIP punya kader-kader terbaik gitu loh. Banyak kader-kader, saya akui banyak kader-kader PDIP yang top chair. Malah si Hasto bilang Anies adalah lawan yang mengalahkan Ahok padahal gitu kan. Dia cocok untuk maju. Ya kenapa nggak Ahok aja gitu ya, kenapa nggak Ahok, kan kadernya. Itu yang agak konyol, sedikit konyol menurut saya ya. Kita dengarkan dulu deh, saya nanti dibilang lu ngomong doang Leo gini-gini. Kita dengarkan ini video Hasto. Ya itu ada aspirasi misalnya dari akar rumput untuk Mas Anies dan Sidul anak Betawi Mas Rano Karno. Yaitu merupakan ekspresi dari arus bawah. Partai terus mencermati suara-suara rakyat. Kita lihat, cermati, karena tadi kan saya katakan untuk Pilkada DKI, Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, Sumatera Utara, bahkan di beberapa wilayah yang kaya dengan sumber daya alam, itu mencoba diatur-atur. Kalau bisa calonnya ini, jangan calon yang terkenal itu kan mencoba dipakai. Maka kami tetap membangun komunikasi dengan partai lain. Masa kita nggak belajar dari saudara kita? Bila ucapan Hasto serius, maka daya tarik Anies bisa jadi membalikan keadaan buat partai seperti PKB dan PKS ikut mengusung Anies di Jakarta. Nah itu tadi videonya kawan-kawan ya. Jangan lupa komen di bawah ya, apa pandangan kalian
Kalau saya diberikan pertanyaan ke kawan-kawan, saya bisa memberikan pertanyaan ke kawan-kawan. Boleh ya kali ini? Boleh ya? Boleh nggak? Ya. Setelah udah nonton video ini dari awal sampai akhir, yang akhirnya dipatahkan, terus dijelasin lagi, ini dipatahkan lagi gitu ya. Saya mau kasih pertanyaan buat teman-teman tolong jawab lah ya. Ya kalau bisa jawab, kalau nggak mau ya udah gitu ya. Yang pertama, menurut kalian apakah Anies dan Ahok akan maju ke Pilgub Jakarta? Nah, itu menurut kalian bagaimana pandangan kalian ya? Terus yang kedua, apakah kawan-kawan pilih calon independen karena tidak punya beban harus setor ke partai dan sebagainya gitu ya, contoh gitu ya, kayak yang udah lolos, udah dinyatakan KPU lolos di kepemimpinan di mengumpulkan KTP seperti Jenderal Dharma Pongkerut ya dan wakilnya gitu kan. Gimana menurut kalian ya? Dan yang terakhir ketiga, biar seru nih, biar panjang nih. Kalau kalian nonton sampai habis berarti kalian tahu alur cerita dari ini gitu. Jadi kalian bisa jawab panjang lebar di kolom komentar. Yang ketiga, saya mau bertanya kepada teman-teman yang nonton saat ini, jangan bilang bukan lawan seimbang, karena banyak gosip-gosipnya kan. Yang udah lolos ini, yang independen ini, itu nggak lawan seimbang gitu. Jadi hati-hati gitu ya, rakyat kemungkinan besar teman-teman Sirait Media mendukung independen, karena kalau Pak Dharma menang, terukir sejarah baru saudara di Jakarta dan di Indonesia ya. Nah, pertanyaannya ya, jangan bilang ini strategi politik dan apa ya dibilang ya, meremehkan gitu. Bisa jadi kotak kosong menang, independen menang loh gitu, walaupun dia tidak dikendarain ini. Jadi menurut kalian gimana dengan independen ini gitu ya? Komen di bawah di kolom komentar. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya.